Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia channel Aku Sugih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini melanjutkan pembahasan khasiat dari surat Al-Qadr dan surat Al-Kautsar. Dalam Khazinatul Asrar halaman 196, di sini diterangkan bahwa di dalam surat Al-Qadr ini menyimpan suatu Ismullahil A'dzam atau Ismul A'dzam yang lebih umum dikenal, yang mana seperti yang kita tahu bersama, apabila seseorang berdoa dengan menggunakan Ismul A'dzam, maka pasti doanya akan diijabah oleh Allah. Banyak sekali pendapat yang mengatakan dan menyebutkan Ismullahil A'dzam, namun hanya segelintir saja yang dapat menunjukkan sumber dengan jelas. Oleh karena itu, kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah riwayat dari beberapa ulama ahli ma'rifat yang menerangkan mengenai Ismullahil A'dzam. Semoga dengan Anda mengetahui Ismullahil A'dzam ini, apa yang Anda doa, apa yang Anda minta diijabah oleh Allah dengan wasilah Ismullahil A'dzam yang akan saya terangkan pada video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'dul ulama'il arifin rahimahumullahu ta'ala. Berkata para ulama ahli ma'rifat, li ahadil ikhwani, pada seorang teman atau sahabatnya. Jadi ada seorang ulama ahli ma'rifat meriwayatkan, berkata seorang ahli ma'rifat ini kepada salah seorang temannya, ala u'allimuka Ismullahil A'dzam, apakah kamu ingin aku ajari Ismullahil A'dzam atau Ismul A'dzam? Qala bala. Kemudian ikhwan atau sahabat tersebut menjawab, iya. Kemudian ulama ahli ma'rifat itu melanjutkan dengan berkata, qala iqra alhamdulillahi rabbil alamin wa qul huwallahu ahad wa ayatul kursi wa inna anzalna fi lailatul qadr. Jadi ia menjawab, apakah kamu ingin aku ajari suatu asma Allah al-A'dzam, Ismullahil A'dzam? Maka bacalah alhamdulillahirabbil alamin wa qul huwallahu ahad, kemudian ayat kursi dan surat Al-Qadr. Jadi sahabat tersebut diajari untuk membaca Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan Al-Ikhlas, kemudian ayat kursi dan surat Al-Qadr. Tsumastaqbalal qiblah, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Jadi setelah membaca beberapa surat tersebut, kemudian silahkan untuk menghadap kiblat. Wada'u bima ahbabta fa innallaha yastajibu du'aaka. Kemudian berdoalah dengan apapun yang kamu senangi, maka sesungguhnya Allah akan mengijabahi doamu. Ini adalah perkataan ulama ahli ma'rifat pada seorang ikhwan, pada seorang temannya. Jadi untuk berdoa dengan menggunakan Ismullahil A'dzam, yang pertama adalah dengan membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas, kemudian ayat kursi, dan dilanjutkan dengan surat Al-Qadr.
setelah membaca surat-surat tersebut kemudian menghadap ke kiblat. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, kemudian membaca Qul Huwallahu Ahad, kemudian membaca ayat kursi dan surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kemudian menghadap ke arah kiblat, dan pada saat itulah wada'u bima ahbabta, berdoalah dengan apapun yang kamu senangi, berdoalah dengan apapun yang dikehendaki. Fa innallaha yustajabu do'aka, maka Allah akan mengijabahi doa tersebut. Ini adalah suatu nukilan perkataan ulama ahli ma'rifat dalam kitab Khazinatul Asrar, yang mana menerangkan tentang Ismullahil A'dham atau Asma A'dham. Ada juga yang menyebutkan Ismul A'dham. Jadi salah satu Ismul A'dham itu tersembunyi di antara surat Alhamdulillahirabbil alamin Al-Fatihah itu, kemudian Qul Huwallahu Ahad, surat Al-Ikhlas, kemudian ayat kursi, dan juga Inna anzalna fi lailatul qadar. Ini adalah surat Al-Qadar. Di antara beberapa surat tersebut ada Ismul A'dham yang seharusnya seseorang setelah membacanya diteruskan menghadap kiblat, dan pada saat itu berdoa dengan apapun yang dikehendakinya, maka Allah akan mengijabahi doa-doanya. Jadi para pendengar, para subscriber setia channel Akusugi yang dirahmati dan dipilih oleh Allah, jadi secara ringkas dapat kita garis bawahi, untuk terijabahnya suatu doa Anda cukup mengetahui dan menggunakan Ismullahil A'dham atau Ismul A'dham. Dan menurut ulama ahli ma'rifat, Ismul A'dham salah satunya tersembunyi dalam antara surat Al-Fatihah, surat Qul Huwallahu Ahad, kemudian ayat kursi, dan surat Al-Qadar. Jadi itu dibaca dimulai dengan surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas, kemudian ayat kursi dan surat Al-Qadar. Setelah itu menghadap ke arah kiblat dan berdoa dengan apapun yang dikehendaki. Jadi setelah membacanya silahkan menghadap ke arah kiblat, atau pada saat membacanya sudah menghadap ke arah kiblat. Maka apabila Anda dengan kaifiyah tersebut kemudian Anda memanjatkan doa-doa kepada Allah, apapun itu, maka Allah akan mengijabahi doa-doa tersebut. Ini diterangkan dalam kitab Khazinatul Asrar halaman 196. Semoga dengan keterangan ini kita semuanya dapat mengambil manfaat dan maslahat, sehingga hidup kita, segala masalah-masalah kita diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.